Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isi Muhammad Jain, NIM 206321, kelas Pendidikan Geografi 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta geologi atas bimbingan Bapak Dosen Hendro Murtianto, SPD MSc. Pertama-tama, saya akan membahas pengertian peta geologi. Peta geologi merupakan gambaran mengenai informasi mengenai sebaran dan jenis serta sifat batuan, umur, struktur, tektonika, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sumber daya. Peta geologi ialah salah satu dari bentuk data dan informasi geologi dari suatu wilayah atau daerah dengan tingkat kualitas yang berdasarkan skala. Peta geologi biasanya ditampilkan berupa gambar dengan warna, simbol, dan beberapa corak atau gabungan dari ketiganya. Untuk menggambarkan kondisi geologi tersebut harus menggunakan beberapa aturan teknis seperti batas-batas satuan, batuan, maupun struktur yang berupa garis, dan juga penyebarannya harus mengikuti bentuk tubuh batuan beku. Untuk perbedaan jenis yang terdapat pada batuan diberikan tanda atau warna. Sedangkan untuk batuan sedimen tergantung dari hasil jurus atau strik dan kemiringan atau dip. Selanjutnya ada jenis-jenis peta geologi. Peta geologi identik dengan peta topografi. Namun peta geologi memiliki beberapa simbol yang lebih banyak jumlahnya. Peta geologi terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah peta geologi permukaan. Peta geologi ini merupakan peta yang memberikan informasi-informasi geologi secara langsung, terletak di bawah permukaan. Skala peta geologi permukaan bervariasi, yaitu antara 1:50.000 hingga lebih dari skala tersebut. Peta ini bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian sumber air, dan juga pembuatan jalan. Yang kedua ada peta singkapan. Peta singkapan merupakan peta yang umumnya berskala besar dan juga mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat. Peta ini memberi informasi yang berasal dari pemboran serta sifat batuan dan kondisi strukturalnya. Peta singkapan berguna untuk menentukan lokasi ditemukannya batuan tertentu. Yang ketiga ada peta ikhtisar geologis. Peta ikhtisar geologis merupakan peta yang memberikan informasi langsung mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan holosen. Yang keempat ada peta struktur. Peta struktur merupakan peta yang memiliki garis-garis, kedalaman, dan dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Yang kelima, ada peta isopats. Peta isopats adalah peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah formasi ataupun lapisan dengan ketebalan yang sama. Pada peta ini tidak ditemukan konfigurasi struktural. Yang keenam, ada peta fotogeologi. Peta fotogeologi merupakan peta yang dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto udara. Peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dan yang ketujuh, ada peta hidrogeologi. Peta yang menunjukkan kondisi air adalah yang terdapat pada peta yang dipetakan. Peta ini tidak dapat diketahui juga lapisan kedap air dan tidak kedap air. Selanjutnya, ada komponen pada peta geologi. Komponen pada peta geologi yaitu sebuah peta akan terlihat lebih informatif jika di dalamnya memuat berbagai macam kelengkapan berupa komponen. Setidaknya ada sekitar 7 komponen yang harus dimiliki sebuah peta, terutama peta geologi. Komponen tersebut yaitu yang pertama ada judul peta. Judul peta ini menggambarkan informasi yang terdapat di sebuah peta. Biasanya
judul peta terletak di samping atau di bawah jika mengikuti standar Badan Informasi Geospasial. Judul peta ditulis menggunakan huruf kapital. Yang kedua, ada legenda. Legenda pada peta berupa kolom yang berisi keterangan mengenai simbol-simbol yang terdapat pada peta. Legenda menjadi bagian yang penting, sebab pembaca dapat mengetahui objek yang terdapat pada peta. Yang ketiga, ada skala. Skala atau perbandingan jarak yang sebenarnya dengan jarak yang terdapat pada peta. Skala dibagi menjadi dua, yaitu skala garis dan skala nominal. Yang keempat, ada garis astronomis. Garis astronomis yaitu garis khayal yang terdiri atas bujur dan lintang. Garis bujur digunakan untuk menentukan zona waktu, sedangkan garis lintang digunakan untuk melihat penyebaran iklim. Yang kelima, ada garis kontur. Garis kontur yaitu garis yang menunjukkan suatu ketinggian yang sama di dalam peta. Garis kontur biasa ditemukan pada peta geologi dan juga peta topografi. Yang keenam, ada tahun pembuatan. Tahun pembuatan merupakan tahun terakhir peta dibuat. Sebuah peta paling sedikit diperbarui setidaknya 5 tahun sekali. Yang ketujuh, ada deklinasi. Deklinasi adalah garis keterangan yang memberikan penunjuk arah utara peta dengan utara magnetik. Untuk sudut deklinasi akan direvisi 5 tahun sekali. Arah utara bumi selalu berada di kutub utara pada peta, sedangkan sumbu magnet bumi berada di dekat Greenland, dan sumbu magnet bumi selalu bergeser sekitar 0,2 detik ke arah barat atau timur. Hal ini disebabkan oleh pengaruh rotasi bumi. Selanjutnya, ada simbol-simbol pada peta geologi. Simbol yang terdapat pada peta geologi merupakan tanda yang digunakan untuk menggambarkan hal yang ada pada peta geologi, biasanya berupa singkatan huruf, warna, simbol, dan corak atau gabungan dari ketiganya. Yang pertama ada singkatan huruf. Singkatan huruf untuk menunjukkan satuan kronostratigrafi yang terdapat pada peta geologi dapat ditunjukkan menggunakan singkatan huruf. Berikut ini adalah acuan atau dokumen mengenai satuan kronostratigrafi yang dibuat oleh Elsevier pada tahun 1989 atau revisinya. Huruf pertama yaitu huruf besar menandakan zaman, misalnya P untuk PLM, TR untuk Trias, dan T untuk Tersier. Huruf kedua yaitu huruf kecil menyatakan seri, misalnya TM yang artinya kala Miosen dalam zaman Tersier. Huruf ketiga yaitu huruf kecil menyatakan nama formasi atau satuan litologi, misalnya TMC yang berarti formasi Cipluk berumur Miosen. Huruf keempat yaitu huruf kecil juga menyatakan jenis litologi atau satuan peta yang lebih rendah anggota, contohnya TMCL yang berarti anggota baru Gamping formasi Cipluk yang berumur Miosen. Huruf kelima digunakan atau dipakai hanya untuk batuan yang memiliki kisaran umur yang panjang, misalnya TPOKC yang artinya anggota cawang formasi Kikim berumur Paleosen atau Oligocene. Huruf PT digunakan untuk singkatan umur batuan sebelum Tersier yang tidak diketahui umur pastinya. Untuk batuan yang memiliki kisaran umur panjang, urutan singkatan umur berdasarkan pada dominasi umur batuan. Misalnya, KITE untuk batuan yang berumur Tersier hingga kuarter yang didominasi batuan berumur kuarter. Jika untuk batuan yang berumur Jura hingga Kapur yang didominasi oleh batuan yang berumur Jura. Batuan beku dan batuan malihan yang tidak terperinci susunan dan umurnya cukup dinyatakan dengan 1 atau 2 buah huruf, misalnya A untuk andesit, B untuk basalt, GD untuk granodiorit, untuk ultramapik atau oviolit, dan S untuk sekis. Batuan beku dan malihan yang diketahui umurnya menggunakan lambang huruf zaman. Sebagai contoh KG yang berarti berumur kapur.
Pada peta geologi skala kecil, himpunan batuan cukup dinyatakan dengan huruf di belakang lambang era, zaman atau subzaman, misalnya PZM yang berarti batuan malihan berumur Paleozoikum, KS yang berarti sedimen berumur kapur, TMSV yang berarti klastika gunung api berumur Miosen, TVV yang berarti batuan gunung api berumur Paleogen, TN yang berarti batuan terobosan berumur Neogen, dan satuan bencu dinyatakan dengan notasi M. Yang kedua ada tata warna. Tata warna digunakan untuk membedakan satuan peta geologi dan dipilih berdasarkan jenis batuan, umur satuan, dan satuan chronologi. Warna dasar yang dipakai yaitu kuning, magenta yaitu merah, dan sian yaitu biru, serta gabungannya untuk setiap warna dinyatakan dengan menggunakan sandi 0, 1, 3, 5, 7, dan X yang merupakan sandi derajat kekuatan warna atau persentase penyaringan pada proses kartografi. Warna yang dipilih untuk membedakan satuan batuan sedimen dan endapan permukaan sepenuhnya menganut sistem warna berdasarkan jenis dan umur. Untuk membedakannya, beberapa satuan seumur dapat digunakan corak. Batuan malihan dapat dibedakan berdasarkan yang pertama, derajat dan fasi serta umur nisbi batuan, pramalihan, dan litologi. Tata warna batuan malihan sama dengan batuan sedimen atau menggunakan bakuan warna khusus. Warna batuan baku menyatakan susunan kimianya, asam, menengah, basa, dan ultra basa. Untuk dapat membedakannya, dipilihlah warna yang berdekatan dan singkatan huruf atau menurut kunci warna yang sudah dibakukan. Namun bila diperlukan dapat menggunakan corak dan bakuan khusus. Batuan gunung api yang berlapis dan diketahui umurnya akan mengikuti tata warna untuk batuan sedimen. Perbedaan litologi untuk lahar, reaksi gunung api, dan tuf dinyatakan dengan corak. Beberapa satuan batuan gunung api yang terdapat pada suatu lembar peta geologi dapat dibedakan berdasarkan susunan kimianya dengan bakuan warna khusus. Satuan tektonik dinyatakan dengan corak khusus atas dasar pertimbangan keilmuan atau prospek ekonomi. Terdapat beberapa hal yang menonjol seperti batuan terubah, derajat pemalihan, atau filsafatan khusus lainnya. Pada peta geologi dapat disajikan cara khusus di luar yang telah diuraikan. Yang ketiga adalah simbol dan corak, yaitu menunjukkan informasi geologi pada peta seperti jenis batuan, biasanya dengan simbol atau warna, deformasi batuan, yaitu sesar lipatan, simbol dan garis, dan umur batuan, yaitu dengan singkatan informasi skala waktu geologi. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.